Shalom keluarga Telios. Kita terus semangat dan bersukacita di tengah-tengah kondisi seperti saat ini. Kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Kesempatan hari ini, karena kita sampai sekarang ini belum dapat bertemu secara langsung ataupun ibadah secara langsung, maka saya berinisiatif untuk kita buat ibadah seperti ini. Dan kali ini kita dalam suasana yang berbeda dan cara yang berbeda, metode yang berbeda. Yang saya rindukan acara ini nanti melalui program seperti ini akan memberkati saudara sekalian. Saya berdoa keluarga Telios khususnya engkau dikuatkan, engkau diberkati. Dan siapapun yang melihat, mendengar program acara ini, mereka pun diberkati oleh Tuhan. Bulan ini kita masih masuk dalam tema kebangkitan kasih. Biarlah di akhir zaman ini kita tetap punya kasih yang kuat, kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dan kita akan masuk dalam program acara ini dengan metode diskusi dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Saya percaya akan memberkati seluruh keluarga Telios dalam acara ini. Kita mulai dengan doa. Saya mengajak sama-sama kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang indah. Sekalipun Tuhan kami tidak dapat berjumpa secara langsung dalam ibadah seperti yang biasa kami lakukan, tetapi kami lakukan dengan cara seperti ini. Kami minta hadirat Tuhan turun, kami minta pengurapan Tuhan mengurapi, menyertai kami, hamba-hambamu yang melayani bela Tuhan melalui acara ini, melalui metode yang kami lakukan ini. Semua jemaat dilawat, dikuatkan, dan diberkati Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan jam ini ke depan sampai akhirnya dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga sungguh semua acara dapat kami lewati dalam penyertaan Tuhan. Dan setiap firman Tuhan, diskusi yang kami lakukan sungguh-sungguh memberkati keluarga Telios maupun siapapun yang mendengar dan melihat program acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita langsung saja kepada topik diskusi kita. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kita bicara tentang kebangkitan kasih. Saya akan ambil dalam Nats 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, saudaraku, di sini kita ada Pastor Ayu, Pastor David yang siap kita diskusi sama-sama membahas tentang ayat ini yang saya percaya akan menguatkan seluruh keluarga Telios maupun seluruh keluarga di Indonesia yang mungkin juga menyaksikan program acara ini, bahwa ayat ini menjelaskan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sementara kita tahu sekarang situasinya sedang dalam kondisi seperti ini, COVID-19, di mana banyak orang takut, di mana banyak orang cemas, dan orang sedang membicarakan hal ini. Dan saya pikir tema ini sangat pas jika kita boleh angkat kepada seluruh masyarakat, bahwa rupanya kasih harus dibangkitkan kembali. Ya, kasih harus bangkit kembali supaya kasih setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang Kristen, orang percaya benar-benar bangkit, lalu mereka melenyapkan ketakutan. Saya kasih kesempatan saudara untuk memberikan komentar mengenai ayat ini dan mengenai situasi apa yang Pastor Ayu, Pastor Mas Dalvin yang Tuhan tahu dalam hati berkenan dengan situasi keadaan ini dan berkenan dengan kasih. Silakan. Ya, kalau dari saya, memang dalam situasi yang terjadi hari-hari ini memang bukan tidak mudah untuk kita hadapi. Betul. Karena keadaan yang begitu luar biasa, semua orang mengalami namanya ketakutan, sudah pasti. Ya. Dan itu lahiriah manusia. Ya. Nah, dalam hal ini maka perlu semangat baru bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita menghadapi kesulitan seperti ini adalah kembali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Yes, yang pertama hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Ya, nah, hubungan. kalau di sini kalau kita melihat Ya. dalam kasih ini, itu akan bicara tentang Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih. Ya. Kalau itu ada kasih dalam diri kita, maka itu bicara Tuhan. Baik, sebentar saya stop. Pak Saudara menyampaikan hal yang penting dalam situasi seperti ini. Yang perlu kita bangun adalah hubungan dengan Tuhan. Jadi kasih ini bicara hubungan kita dengan Tuhan. Jadi keluarga Telios,
Jangan pernah lupa bangun hubungan yang kuat dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, itu kata kunci yang pertama. Ya, silakan Pastor. Saya percaya bahwa Ya. bukan suatu kebetulan apa Ya. yang kita alami hari-hari. Yes. Ini adalah salah satu cara Tuhan bagaimana kita supaya kita kembali pada Tuhan. Ini cara Tuhan, Cara Tuhan. masalahnya cara Tuhan supaya kita boleh kembali punya hubungan yang baik. Kalau tidak Yes. ada ini, Ya. mungkin kita berjalan dengan cara kita sendiri. Dalam zona nyaman, ya enak-enak saja, berpikir nggak ada masalah. Ya, ya, Kita mengatakan yang hidup begini. ya, Nah, dengan cara seperti ini yang kita hadapi sekarang ini, ya. kita kembali kepada merenungkan diri kita sejauh mana. Karena perjalanan kita yang sudah kita lewati beberapa tahun bahkan beberapa bulan sebelumnya, Ya. seringkali kita tidak pernah kita merenungkan hal itu. Ya, Nah, dengan cara seperti ini, kita dia membawa kita sejauh mana kita sudah mengasihi Tuhan. betul. Dengan cara seperti ini, semua umat Tuhan, semua umat yang ada di dunia ini mulai berseru kepada Tuhan. Baik, sejauh ini kita menangkap 3 perkara. Yang pertama, bangun hubungan dengan Tuhan makin kuat. Yang kedua, ini adalah cara saudara dan saya membangun hubungan dengan Tuhan. Yang sebelumnya kita merasa zona nyaman, kita merasa enak. Sekarang ini adalah cara Tuhan supaya hubungan kita baik. Yang ketiga, justru sebuah ujian bagaimana Anda dan saya sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, apakah hubungan kita biasa-biasa saja atau istimewa? Sementara kita deklarasikan Terios ini istimewa, mestinya kita punya hubungan yang istimewa. Iya, mungkin Pastor Ayu, silakan. Kalau saya memandang bahwa dalam situasi dan keadaan yang sulit seperti yang sedang kita alami pada saat ini, satu hal yang perlu kita miliki adalah kita harus memandang Allah dengan pandangan yang benar. Yes. Yang saya maksud adalah kita memandang Tuhan sebagai Allah yang adalah kasih. Ya, amin. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan Allah sedang menghukum kita, Ya. Tuhan Allah sedang tidak baik dengan kita, tidak adil dengan kita. Ya. Karena kalau pola pikir kita seperti itu terhadap Tuhan, justru itu yang mendorong kita sehingga kita menjadi lemah atau Ya. takut di dalam Ya. diri kita. Puji Tuhan. Ada lagi sesuatu yang boleh kita tangkap dari diskusi awal ini, baru awal saudara, ini keren, baru awal. Pak Saudara menyampaikan bahwa dalam keadaan seperti ini kita harus memiliki pandangan yang benar terhadap Allah. Ya, pandangan yang benar. Jadi Allah itu kasih, dan Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah ini terjadi, miliki pandangan yang benar bahwa semua Tuhan nyatakan ini Tuhan izinkan untuk satu tujuan, kasih. Bahwa semuanya mendatangkan kasih yang luar biasa. Mari kita menyadari bahwa Allah sangat mengasihi kita. Haleluya. Mungkin ada hubungan yang lain, silakan. Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pastor Ayub bahwa Ya. ini suatu ide yang sangat brilian. Ya. Brilian kenapa? Tidak semua orang itu memiliki pikiran seperti itu, Pastor. Ya. Kenapa? Ketika dihidupi dengan berbagai persoalan, dihidupi Ya. dengan banyak tentang, apalagi dalam Ya. keadaan seperti ini, Ya. seringkali orang bukan itu yang dibesarkan adalah Ya. pandangannya dengan Tuhan. Ya. Justru yang dibesarkan adalah ketakutannya. Justru yang dikatakan kekhawatirannya. Ya. Jangan-jangan, bahkan banyak sekali orang sekarang ini takut keadaan seperti ini. Kenapa? Yang pertama mereka takut mati. Ya. Kenapa? Memang fakta. Ya. Tidak sedikit orang berjatuhan dengan penyakit yang sudah ada sekarang ini. Ya. Dan hamba-hamba Tuhan juga tidak sedikit juga seperti ini. Ya. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Ayub, ini salah satu ide yang luar biasa. Ya. Bagaimana umat Tuhan, bagaimana jemaat Tuhan Telios memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan. Yes. Itu yang penting. Ya. Kenapa? Seringkali orang-orang yang percaya hari ini gagal bagaimana memandang Tuhan dengan benar. Ya. Seringkali menyalahkan Tuhan Ya. dengan pikirannya sendiri bahwa ini kesalahan, ini salahnya Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan tidak ada menolong saya dengan keadaan seperti ini? Ya. Padahal saya setiap hari berdoa kepada Tuhan, setiap hari saya memuji Tuhan, setiap hari dan sebagainya, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Nah, ini adalah salah besar kalau kita memandang Tuhan salah terhadap apa yang kita alami hari Ya. ini. Ya. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi yang disampaikan mengenai ketakutan, Ya. kita ngomong ketakutan dulu. Sekarang ini orang cenderung takut mati. Takut mati. Yang kedua takut jasa makan. Betul. Karena memang semua orang harus sama. Haleluya. Ya, orang mulai ketakutan demi ketakutan. Nah, kalau ketakutan semakin kuat, kekhawatiran semakin kuat, Ya. saya rasa akan menjadi dampaknya akan sangat luar biasa. Secara Nah, psikis maka ketika kita memiliki pandangan yang benar terhadap Allah, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, Ya. orang itu pasti akan kuat. Amin. Orang itu pasti akan luar biasa. Betul. Mas Roy dia mau menyampaikan sesuatu. Ya. Kalau kita memiliki pandangan yang benar kepada Tuhan, Ya. maka kita pun bisa memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Yes.
Karena seilustrasi saja, misalnya saya bergaul dengan Pastor David, Ya. diam-diam Ya. saya memiliki pandangan yang tidak benar terhadap Ya. Pastor David. Ya. Bagaimana mungkin saya mengasihi Pastor David? Nggak Tidak bisa. bisa. Karena demikian juga kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang diam-diam mencurigai Tuhan. Ya. Allah yang menyebabkan aku menderita seperti ini, atau Ya. Tuhan tidak adil terhadap saya. Ya. Nanti hal-hal yang kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan itu, ini hanya menjadi semacam formalitas saja, Ya. tidak mendalam kasih. Ya. Baik keluarga Telios, pada bagian ini saya supaya kita punya hal yang bisa kita ambil, kita maknai dari diskusi ini. Yang pertama saya ingin sekali mengambil sebuah kesimpulan supaya saudara menangkap pesan Tuhan yang istimewa, yang saya rasa tidak kebetulan program acara ini kita laksanakan ataupun kita buat. Yang pertama, pastikan setiap keluarga Telios memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memiliki hubungan istimewa dengan Tuhan. Yang kedua, pastikan keluarga Telios engkau membangun kasih yang benar kepada Tuhan. Kasihmu bangkit di dalam Tuhan, karena kasih itu akan melenyapkan ketakutan. Dan yang ketiga, saudara keluarga Telios mesti punya pandangan yang benar terhadap Tuhan, bahwa semua masalah Tuhan izinkan terjadi. Jadi sekarang ini terjadi adalah cara Tuhan supaya kita punya hubungan yang baik. Masalah yang terjadi adalah alatnya Tuhan, sebagai satu alat supaya Anda dan saya merenungkan bahwa Allah itu kasih. Ketika seseorang punya pandangan yang benar terhadap Tuhan, sekalipun kelihatannya tidak enak, dia melihat itu ada rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Ya, sekarang kita masuk bagian ini, Pastor. Baik. Tadi kita sudah membuat suatu kesimpulan yang saya rasa sangat memberkati dan sangat menguatkan kita semuanya. Sekarang kita masuk bagian yang utama, bagian akhir saya rasa, yaitu demikian ayat ini saya ulang. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya mau kasih tekanan bagian yang terakhir, di yang terakhir. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mungkin Pastor Darwin akan menanggapi. Baik, saya menanggapi bagian ini. Tadi sudah kita bahas 3 hal atau 2 hal yang kita bahas tadi. Ya, Yang pertama, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang Yang baik. kedua adalah kita harus punya pandangan yang benar terhadap Tuhan. Iya. Dan yang ketiga tadi kita harus Kita memahami, memaknai bahwa masalah itu adalah cara Tuhan. Nah, kalau kita masuk dalam hal ini, ketakutan. Ya. Bicara ketakutan, memang semua orang mengalami hal itu. Ya. Semua orang mengalami namanya rasa ketakutan. Ya. Tetapi saya mengatakan malam hari ini atau pada pagi hari ini Ya. bahwa jangan kita hidup dalam ketakutan. Ya. Jangan hidup kita dalam kekhawatiran. Karena ketakutan dan kekhawatiran itu adalah pintu untuk iblis melemahkan saudara dan saya, bahkan membuat saudara tidak bisa buat apa-apa. Ya, ketakutan adalah pintu masuk untuk iblis Ya. masuk dalam hidup kita. Ya. Jadi dia intimidasi, dia serang kita Ya. dengan pintu yang namanya ketakutan. Awas saudaraku, jangan pernah takut, nggak perlu takut. Maka Haleluya. saya mengatakan bahwa Ya. kepada kita apapun yang terjadi hari ini, Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Bukan berarti kita juga ceroboh, ya, kita betul. menyalahi dan sebagainya, kita Ya. tidak mengikuti aturan. Ya, Nah, sebagai jemaat Tuhan kita juga harus bijaksana untuk menghadapi keadaan seperti ini. ya, Tetap kita ada dalam firman Tuhan, tetap berpegang pada firman Tuhan. Apalagi kita sebagai jemaat Telios hari-hari ini, kita punya program membaca Alkitab. Kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel, yes, di mana bangsa Israel dihajar oleh orang-orang Mesir. Tapi ingat baik-baik, kalau Bapak Ibu membaca orang Israel di dalam Kejadian dan Keluaran yang luar biasa, bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana tulah itu kena bangsa Mesir. ya, Ada perbedaan di sana. Orang Israel tidak pernah disentuh dengan tulah itu. Kenapa? Karena Tuhan ada bagi mereka. amin, 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 puji Tuhan. Ya, sekali lagi, saudaraku keluarga Telios, mari sekali lagi jangan pernah beri ruang kepada iblis untuk masuk dalam hidup kita melalui pintu yang namanya ketakutan. Ketakutan mengandung hukuman. Ya, ada dampak di sana, dibicarakan dampak. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, mungkin Mas Roy sekarang bisa menyampaikan sesuatu ke kita. Ya, saya menanggapi tentang kesempurnaan di dalam kasih. Ya, kesempurnaan dalam kasih. Saya pernah membaca sebuah artikel, dia menceritakan tentang ada seorang bapak yang sedang berjalan-jalan dengan anaknya di atas jembatan. Lalu tiba-tiba anaknya itu terpeleset dan jatuh ke dalam sungai yang sedang meluap.
Ketika anaknya ini jatuh ke dalam sungai yang sedang meluap, papanya langsung melompat mengikuti anaknya. Orang-orang yang ada di sekelilingnya kan merasa ketakutan sekali. Tetapi ayah ini langsung melompat ke dalam sungai yang sedang meluap dan dia terjun mengikuti anaknya. Jadi saya ketika membaca itu saya bertanya-tanya apa yang sedang membuat Bapak ini mau melompat mengikuti. Hanya satu alasannya, karena dia mengasihi. Orang yang ada di sekitar situ takut. Dan mereka punya pandangan, punya pemikiran pasti ayah ini mati. Pasti mati. Nah, sementara dari sisi ayah nggak ada ketakutan sama sekali. Dia nekat, dia berani terjun di situ hanya untuk menolong anaknya, dan salah satu alasan untuk menolong anaknya adalah karena kasih. Ini saya rasa ilustrasi dan gambaran yang sangat baik buat kita. Seperti halnya kalau kita refleksikan tentang kehidupan kekristenan dalam konteks Alkitab, bahwa rupanya Yesus Tuhan kita mengasihi kita sedemikian rupa. Karena kita adalah anak-anaknya, karena kasih yang hebat, kasih yang besar, dia tidak pernah mempedulikan nyawanya sendiri, bahkan dia korbankan nyawanya untuk menolong kita sekalian. Saya percaya bahwa sekali lagi situasi yang sekarang ini sedang Tuhan izinkan terjadi, semua tidak pernah berjalan kebetulan, dan Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Tuhan mau setiap kita punya pandangan yang benar terhadap Dia. Mari sama-sama kita miliki pandangan yang benar, hubungan yang benar dengan Tuhan. Sehingga ketika kita punya pandangan, hubungan yang benar, maka kita akan punya sikap yang benar terhadap Tuhan. Dan kita memandang bahwa masalah yang terjadi adalah cara Tuhan, supaya hubungan kita semakin istimewa dengan Tuhan, kasih kita semakin istimewa dengan Tuhan, dan semuanya diawali dengan kasih Tuhan atas hidup kita. Mari kita bersyukur untuk kasih yang hebat, kasih yang istimewa, kasih yang sempurna, di mana seperti seorang ayah yang terjun menolong anaknya. Semua yang melihat ketakutan, tapi ayah ini berani, kasihnya maksud saya melenyapkan ketakutannya. Haleluya. Saya percaya melalui diskusi renungan singkat hari ini, keluarga Telios diberkati Tuhan. Keluarga Telios dikuatkan oleh Tuhan. Sekarang waktunya kita sudah tidak lagi membicarakan corona. Jangan tinggikan corona, jangan banyak ngomong corona, tapi kita tinggikan Yesus Tuhan. Kita muliakan Yesus Tuhan. Kita masukkan namanya, karena Tuhan kita jauh lebih hebat daripada corona atau yang lain-lainnya. Kita tinggikan Dia, kasih kita kepada Tuhan makin kita bangun. Dan hari ini di akhir acara ini, mari bersama-sama kita memberkati Indonesia. Kita perkatakan khususnya juga Yogyakarta, supaya Indonesia bisa menyelesaikan peperangan ini. Jogja juga dipulihkan Tuhan, dan Indonesia mengalami kemenangan besar melewati masalah ini dengan pertolongan Tuhan. Dan kita berikan blessing buat Indonesia. Bahwa nanti Pastor Ayub mengakhiri dan berdoa bagi Indonesia, bagi Yogyakarta. Kita mengaminkannya. Kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, kasih-Mu yang sempurna bagi kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa kepadamu ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Pulihkan Indonesia dari virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan jemaat Tuhan, jemaat Telios dengan sukacita dan damai sejahtera. Cukupi segala keperluan mereka menurut janji-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.